Begini nih kalau koncot yang berharap video ini akan kasih trik ajaib, apalagi trik aneh-aneh. Mohon maaf kalau nanti mengecewakan. Mengapa ini saya sampaikan? Karena saya lihat data analitik penonton channel ini beririsan dengan channel-channel tutorial YouTube yang isinya kalau nggak flexing penghasilan, sebulan dapat sekian puluh juta, cuma ngapain gaji sekian, cara cepat dapat views, subscriber, dimonet tapi pakai cara ngawur. Intinya ngajarin YouTuber pemula itu jadi halu, nggak sadar realitas, dan yang paling parah, pemula jadi menganggap semua gampang, jadi malas belajar dan nggak mau berproses, dapat bonusnya channel mangkrak. Bentar gue. Ini urusannya serius nih, jangan bercanda nih ya. Jadi silahkan tentukan mau terus nonton video ini dan siap kepalamu pusing, atau mau close video ini dan teruskan menikmati kehaluan kalian. Saya kasih bumper dulu deh, sambil kalian menentukan. Bumper dimulai. Masih ada yang stay di sini? Oke, good. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Saya lanjutkan ya. Di video yang ini, saya sudah menyampaikan salah satu tren di tahun 2024, orang akan setia dan mengerumuni jenis channel yang pembahasannya sempit banget. Ini bahkan disampaikan oleh vlogger terkenal Casey Neistat dan Logan Paul, ya itulah. Ini cuplikannya. I see creators that have 100,000 subscribers, some less, with a dedicated audience. And I love that. I made a video with these guys out of the UK, and what they do, their channel's big, but they have a channel where they only talk about retro video gaming devices. How the fuck? Especially, on YouTube, and I see these niche channels where, by the way, they're able to drive a tremendous amount of sales volume because the people are so passionately involved. Nah, bagaimana kalian menghadapi ini? Cara pertama adalah menentukan posisi channel. Bahasa Inggrisnya itu channel positioning. Maksudnya gimana nih? Coba disimak ya. Channel positioning adalah menentukan dan menetapkan dua channel di kita. Menentukan dua hal di channel kita. Kemudian dipegang terus, konsisten. Bagian apa aja yang ditentukan? 1. Target penonton. 2. Manfaat channel. Gimana? Udah berapa ribu kali kalian mendengar ini, tapi kok anehnya masih pada ngeluh channelnya nggak berkembang? Ayo, kita bedah sekarang. Kamu mengalami hal tadi biasanya karena 3 kemungkinan. 1. Kalian cuek atau meremehkan hal ini, nggak nentuin posisi channelnya. Kedua, nggak paham cara menentukannya. Dan ketiga, saya ini udah nentuin bang. Manfaat channel juga udah saya bentuk. Tapi viewsnya nggak datang-datang juga. Semoga karena yang kedua atau ketiga ya. Karena kalau penyebabnya yang pertama, yaitu kalian cuek, itu berat urusannya. Saya akan bahas penyebab yang kedua dan ketiga, karena ini yang biasa pemula masih lemah. Saya kasih contoh dulu. Misalnya kalian bikin channel traveling atau jalan-jalan. Akan susah dapat rekomendasi kalau kamu nggak nentuin mau targetin penonton traveler yang mana. Menengah ke atas, backpacker, staycation, keluar negeri, atau yang mana. Channel kuliner, sama. Mau jenis makanan kategori apa? Cafe, street food, jajanan tradisional, atau apa? Channel tutorial YouTube. YouTuber yang mana? Pemula, pengguna HP, pemula nafsu monet, perusahaan, UKM, faceless, YouTuber yang butuh strategi, YouTuber gaming, yang mana? Channel Denjesi dulu, sekarang masih. Channel Denjesi dari dulu sampai sekarang saya buat targetnya jelas. Buat yang ingin paham bagaimana menentukan strategi terbaik buat channel kalian. Saya jarang banget bahas klik ini, klik itu yang sifatnya operasional, karena menurut saya itu gampang. Bukannya tidak penting ya, tapi akan percuma kalau kalian tidak paham cara kerja YouTube dan menemukan cara terbaik untuk channelmu. Bukan settingan channel yang bisa bikin channelmu rame, melainkan saat kamu bisa bikin sistem dan nentuin strategi yang tepat yang akan membuat channelmu melesat. Oke, saya lanjutkan. Oke lah, kalian udah targetin penontonnya, udah selalu kasih manfaat di channelnya, tapi views masih belum rame juga. Apa penyebabnya? Karena kamu belum mikirin satu hal lagi, yaitu apa? Minat dan perhatian target penontonmu saat bikin video. Wah, kok nggak bunyi? Contohnya, channel kalian bahas review gadget, barang-barang yang kamu review terlalu umum, atau udah lewat masanya. Atau channel gaming, kamu milih gamenya atau bahas update-nya sudah ketinggalan juga. Orang-orang udah paham semuanya, jadinya nggak pada ngeklik. Atau channel masak, targetnya ibu-ibu yang mau belajar bikin kue. Manfaatnya, bikin kue tanpa modal gede.
Murah meriah tapi enak, gampang bikinnya dan hasilnya cantik. Bagus kan? Mantap. Tapi kok sepi? Penyebabnya apa? Yaitu tadi, kurang riset jadi nggak paham kue apa yang lagi diminati ibu-ibu. Gitu ya. Itu solusi masalah ketiga. Kamu harus paham apa yang diminati di niche yang kamu pilih setiap bikin video. Setiap bikin video. Ini butuh pemikiran, tapi itulah kerjaan kita sebagai YouTuber. Oke? Saya kasih contoh real nih, biar kamu tambah ada bayangan. Oke, ini ya contohnya dari channelnya Ibu Nancy Yulia. Jadi channel ini dibikin, kita lihat ya, sudah 5 tahun yang lalu. Channelnya masak. Nah, dari 5 tahun yang lalu ini, beliau sudah macam-macam bikin kontennya. Dari kue, dari masakan dapur, dari jajanan, puding, macam-macam. Sampai sapi masak lobak, segala macam ada, tumblek-blek di sini. Ya. Nah, setahun yang lalu ibu ini ikut kelas DJC. Nah, di situ saya arahkan, ayo sempitkan niche-nya, kasih tahu manfaat apa yang ingin diberikan ke penonton. Nah, barulah dipikirin nih, siapa yang mau nonton channel ini. Jadi konsepnya mentargetkan penonton ibu-ibu yang pengen bikin kue untuk bawaan, untuk snack box, untuk arisan, pengajian, pokoknya fokus di situ. Mulailah YouTube paham channel ini untuk siapa ya, lihat view-nya ya, mulai ada yang 12.000, 25.000, 72.000, bahkan ada yang sampai 467.000. Memang ini masih banyak PR ya, karena dikerjakan sendiri semuanya dari syuting, editing, bahkan sampai bikin thumbnail. Tapi so far kalau lihat video yang terpopuler 2 bulan yang lalu 500.000, setahun yang lalu 400.000. Ini sejak beliau mulai menyempitkan channel, memberikan manfaat yang jelas dan konsisten di situ. Jadi ini contoh real, bahkan untuk jenis channel yang sudah oversupply nih, oversaturated, ibu-ibu semuanya masak, tapi masih bisa menonjol karena menyempitkan niche channel dan membuat manfaat yang dipegang konsisten. Subscribernya sudah 82.000 dengan 293 video. Setelah diperjelas positioningnya, value dan manfaatnya, sudah mulai kelihatan hasilnya. Setelah itu tinggal mikirin masalah hal teknis ya, desain thumbnail, judul, pakai SEO kalau perlu, editing, jadwal upload, dan seterusnya. Apakah cukup sampai di situ? Masih ada hal lagi yang mendasar sifatnya, fundamental, tapi krusial banget, yaitu apa? Format konten. Format konten. Kalian harus menentukan model videonya mau seperti apa. Dari mulai durasinya berapa menit, bentuk kontennya yang mau gimana, pakai muka, tanpa muka, vlog, monolog, podcast, drama. Jangan gonta-ganti. Tentukan salah satu aja yang sekiranya cocok buat penontonmu dan kamu enjoy bikinnya. Tentukan juga pernak-perniknya, kreatifnya, editingnya, stylenya, propertinya, dan sebagainya. Semua tadi itu paket lengkap yang harus dilakukan dulu untuk mengembangkan sebuah channel baru atau kamu sebagai pemula di YouTube. Saya nggak peduli kamu udah bertahun-tahun bikin channel, tapi kalau nggak paham dan melakukan hal tadi, selamanya kamu tetap jadi cunin alias pemula. Nggak akan ketemu jalan ninjamu. Oh gitu ninja. Gimana? Bisa lah ya? Saya yakin. Gimana? Bisa lah ya? Saya yakin 2024 akan jadi tahun penuh berkah buat kamu dan keluargamu. Amin. Kalau kamu nggak mikirin kejauhan dulu tapi ya. Channel dimonet, duit, subscriber semua akan ngikutin. Tenang aja. Oke? Semangat terus. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Nanti potongannya langsung kosong ini. Bis. Kan ninja. Nggak usah. Kan gue gini tadi. Bus.